Perkenalkan, saya Roni. Sebelum kejadian itu, dulu saya adalah seorang perampok yang terkenal sadis dan jahat. Saya sering melakukan aksi perampokan di tengah malam. Saya beroperasi di sekitar Bandung, khususnya daerah Dago. Kejadian yang saya akan ceritakan ini adalah pengalaman yang membuat saya berhenti menjadi seorang perampok atau begal. Saat itu, seperti biasa, saya akan melakukan aksi pembegalan pada malam hari. Sekitar jam 12 malam, saya mendapatkan target dan akan beraksi. Tapi, ketika saya hendak melakukan aksi pembegalan, ternyata tidak jauh dari tempat itu ada polisi yang sedang berpatroli dan melihat aksi saya. Lalu polisi itu pun mengejar saya. Saya yang panik langsung kabur dari polisi yang mengejar saya. Saat pengejaran, karena panik, saya tidak memperhatikan jalan. Saya hanya tancap gas dan berkendara secepat mungkin agar bisa lolos dari kejaran polisi. Setelah jarak terasa cukup jauh, saya berhenti lalu menyembunyikan kendaraan saya di antara semak-semak. Dan saya berlari ke dalam hutan. Tapi saya pun tidak tahu ini di mana karena saya tidak terlalu memperhatikan jalan. Karena suara dari sirine polisi masih terdengar, saya akhirnya berlari terus ke dalam hutan. Setelah saya berlari cukup jauh, saya menemukan sebuah gua yang aneh. Namun karena suara sirine polisi semakin dekat, saya pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua itu. Ketika saya masuk, yang saya lihat hanya kegelapan dan tidak ada cahaya sedikit pun. Dengan hanya bermodalkan cahaya lampu dari handphone, saya terus masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua, saya merasakan lembab dan hawa dingin yang menyelimuti saya. Dengan napas yang terengah-engah, saya terus berjalan masuk dan akhirnya saya menemukan sebuah ruangan untuk beristirahat. Walaupun ruangan itu terasa kecil dan sempit. Karena saya sudah lelah, saya pun masuk ke dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Saat di dalam ruangan itu, saya duduk dan beristirahat sejenak untuk menunggu polisi yang mengejar saya pergi. Tanpa saya sadari, saya tertidur sebentar di ruangan itu. Setelah saya melihat jam di handphone saya, ternyata hanya selang 5 menit dari waktu tadi. Pada saat saya terbangun, dalam keadaan terkantuk-kantuk, saya merasakan hawa dingin yang menusuk dan bau tanah kuburan yang tercium. Saya tidak terlalu mempedulikan itu semua. Saya hanya ingin segera keluar dari gua ini dan bebas dari pengejaran polisi. Setelah terasa lama, saya pikir polisi itu sudah pergi. Akhirnya saya pun segera keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju pintu keluar. Ketika saya berjalan,
ada hal yang terasa sedikit aneh. Keadaan gelap di gua ini menjadi gelap sekali. Seakan-akan kegelapan itu sanggup menelan apapun. Dengan sedikit cahaya dari handphone, saya mulai berjalan menelusuri lorong gua tersebut. Tapi saya tidak menemukan pintu keluar. Padahal pada saat saya masuk, jarak ruangan dari pintu keluar tidak begitu jauh. Saya mulai menyadari ada hal aneh yang terjadi di sini. Saya mencoba untuk tenang dan terus berjalan. Karena tidak kunjung menemukan jalan keluar, akhirnya saya memutuskan kembali ke ruangan tadi untuk beristirahat dan keluar pada saat pagi hari. Saat saya berbalik arah, saya pun merasakan seperti ada yang berubah. Tiba-tiba, lorong bercabang dan banyak sekali ruangan seperti sel penjara. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan keadaan kebingungan, saya memeriksa satu persatu sel tersebut. Pada saat saya memeriksa sel-sel itu, saya mendengar suara rantai dan orang berjalan dari salah satu sel penjara. Saya memberanikan diri untuk memeriksa ke sel tersebut. Pada saat saya menyorotkan cahaya lampu handphone saya kaget. Saya melihat seorang tahanan dengan keadaan yang mengerikan. Wajah yang kurus, kedua kakinya terborgol, dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka, seperti bekas siksaan dan cambukan. Dia mendekat dan berkata, "Tolong, tolong, tolong saya." Dengan perasaan takut dan panik, saya langsung berlari dari sel tersebut. Ketika di persimpangan lorong, saya mendengar suara tangisan samar-samar. Dengan rasa penasaran, saya mendekati suara itu. Ternyata ada anak kecil di ujung lorong. Saya pikir itu mungkin anak yang tersesat. Saya memberanikan diri mendekatinya. "Dek, Dek, kamu kenapa, Dek? Kenapa kamu bisa ada di sini, Dek?" Namun saya sangat ketakutan saat anak itu menoleh dengan wajah yang penuh darah dan tanpa kedua bola mata. Saya panik dan sangat ketakutan. Saya langsung berlari. Pada saat melewati salah satu ruangan, seketika saya tidak sadarkan diri. Pada saat saya tersadar, dengan penglihatan yang sedikit samar-samar, ternyata saya sedang diseret seseorang yang mirip seperti tentara pada zaman dulu. Pada saat diseret, saya melihat berbagai penyiksaan,
Saya dilempar ke dalam sel. Saya mengalami berbagai macam penyiksaan. Saking sakit dan menderita, saya sampai tidak sadarkan diri. Saat saya tersadar, saya sudah berada di lorong gua dan ditemukan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit karena kondisi tubuh saya yang penuh dengan luka. Saya pun dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Dan di dalam penjara, saya menyesali semua kejahatan yang pernah saya lakukan. Dan saya akan berjanji menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.